Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Art Movie. Kali ini Art Movie akan membahas sebuah film yang berjudul Shawshank Redemption. Shawshank Redemption adalah sebuah film yang disutradarai oleh Frank Darabont, dibintangi oleh Tim Robbins sebagai Andy Dufresne dan Morgan Freeman sebagai Red. Menyajikan kisah kehidupan dalam rumah tahanan yang penuh dengan kejahatan, kebencian, maupun persahabatan. Film ini berhasil meraih 7 nominasi Oscar. Meskipun tidak berhasil mendapatkan piala Oscar, film ini banyak mendapat pujian dari para kritikus film di dunia. Dengan setting tahun 1940-an, film ini menceritakan tentang seorang bankir yang menjadi terdakwa dari kasus pembunuhan istrinya. Meskipun ia bersikeras tidak melakukan pembunuhan tersebut, tetap saja pengadilan menjatuhi hukuman 2 kali seumur hidup. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang yang bernama Andy sedang menjalani sidang atas tuduhan sebagai tersangka pembunuhan istri dan pacar istrinya yang seorang pemain golf. Di lokasi terjadinya pembunuhan, ditemukan barang bukti berupa peluru dan pecahan botol milik Andy, serta beberapa jejak yang ditinggalkan oleh Andy. Tetapi Andy di persidangan itu bersikeras bahwa dia hanya ingin menggertak mereka berdua saja. Dia tidak akan sampai membunuh, tapi meskipun tidak merasa melakukan perbuatan itu, Andy tidak bisa mengelak dari dugaan motif pembunuhan yang kuat olehnya, serta tambahan bukti temuan-temuan yang didapat dari TKP yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku pembunuhannya. Dan akhirnya Andy jatuhi hukuman 2 kali seumur hidup untuk 2 korban. Ini berarti Andy tidak akan pernah bebas dari penjara. Dan akhirnya Andy pun dikirim di penjara yang bernama Shawshank. Film ini kemudian berjalan dalam perspektif seorang narapidana bernama Red. Red adalah seorang narapidana yang sudah sangat lama menjalani hukuman seumur hidupnya. Dan saat ini menjadi penyelundup barang-barang terlarang di penjara, khususnya untuk kebutuhan narapidana seperti rokok, miras, sampai narkoba. Di masa awal Andy menjalani hukuman, dia adalah seorang yang penyendiri dan tidak punya teman. Shawshank ini merupakan penjara dengan keamanan terbaik yang diperuntukkan bagi penjahat level 1 seperti pembunuh, pemerkosa, dan lain-lain. Kehidupan penjara diceritakan begitu kelam di awal film ini, mulai dari senioritas napi sampai kepada makanan untuk napi yang tidak layak. Saat makan, Andy menemukan ulat di piringnya, yang mana seorang sudah paruh baya memintanya untuk diberikan kepada unggas peliharaannya. Orang tua ini bernama Brooks, seorang pustakawan penjara yang menjalani hukumannya sejak tahun 1900-an. Di Shawshank ini, Andy ditempatkan di pintu penjara. Setelah beberapa bulan, Andy mulai membuka diri dan berteman dengan Red. Andy memintanya untuk mencarikan palu batu. Andy sekilas menceritakan ketertarikannya dengan bebatuan, di mana dulu sebelum dia menjadi seorang pinggir adalah seorang penggali batu. Scene di awal film ini sebenarnya adalah kunci dari seluruh alur cerita film ini nantinya. Di Binatu, Andy menjadi target pelecehan seksual oleh 3 orang yang menjadi trio gay. Mereka dikenal dengan sebutan The Sister. Scene beralih ke dalam sel. Red akhirnya memenuhi permintaan Andy untuk membelikannya sebuah palu batu. Melalui Brooks sebagai layanan delivery, Red mengirim palu batu tersebut. Kini Andy memiliki palu yang bisa dipakai untuk memahat batu untuk menjadikannya pion catur dan mengukir namanya di dinding sel tahanan. Pada tahun 1949, beberapa narapidana ditugaskan untuk memperbaiki rooftop bangunan di kompleks Shawshank, termasuk Red dan Andy. Bukannya kerja, Andy malah sengaja menguping pembicaraan sipir bernama Hadley. Hadley ini berniat membeli sebuah mobil, namun karena peraturan perpajakan yang begitu ketat pada saat itu, membuatnya mengurungkan niatnya untuk membeli sebuah mobil. Andy berani menawarkan diri untuk mengakali hal tersebut dengan membantu Hadley menggelapkan uangnya secara legal. Disinilah awalnya Andy menjadi kaki tangan petugas sipir penjara yang kejam ini. Dan seketika, Shawshank menjadi tempat yang sangat ramah bagi narapidana ini pada waktu itu, di mana mereka bisa santai, minum-minum, pokoknya narapidana berterima kasih pada Andy. Scene kemudian berpindah saat Andy keluar dari tempat nonton film. The Sister menghadangnya dan membuat Andy hampir saja terbunuh setelah disiksa oleh The Sister. Setelah kejadian tersebut, Andy dirawat intensif di rumah sakit, sementara box pimpinan dari The Sister dihajar habis-habisan oleh Hadley.
Fox akhirnya tidak bisa lagi melecehkan Andy dan narapidana lainnya karena dia sudah dipastikan lumpuh dan segera dipindahkan. Para napi lainnya kembali berterima kasih pada Andy dan berencana membuat penyambutan ketika Andy kembali dari rumah sakit. Mereka mengumpulkan bebatuan untuk Andy, dan Red juga mengabulkan permintaan Andy untuk memberikan poster bintang film Rita Hayworth secara gratis. Poster tersebut kemudian dipajang di dinding sel tahanan Andy. Dengan begitu misteriusnya dan tidak dicurigai oleh para petugas sipir ketika melakukan penggeledahan untuk mencari barang-barang selundupan. Andy dengan begitu tenang memegang Bible yang dia pinjam dari Brooks di awal film. Padahal ini adalah adegan penggeledahan yang sangat menegangkan kalau kita tahu, tetapi semuanya aman terkendali. Palu batu milik Andy pun juga tidak ditemukan. Rupanya kepala sipir Samuel Norton hanya menjadikan penggeledahan itu sebagai kedok untuk menilai Andy. Andy pun ditawarkan pindah bekerja dari Pinatu ke perpustakaan tua untuk membantu Brooks, napi yang sudah dipekerjakan sejak awal tahun 1900-an. Disinilah Andy awalnya mulai membantu para staf penjara lain, dengan menjadi konsultan keuangan bagi mereka, bahkan membantu kepala sipir untuk mengurusi masalah pajak mereka semua. Saking sibuknya, Andy bahkan diperbolehkan mengangkat seorang staf pribadi, yaitu Red. Sebagai petugas perpus yang baru, Andy juga meminta izin kepada Samuel Norton untuk mengirim surat ke pemerintah agar memberikan Shawshank dana bantuan untuk memperbaiki fasilitas perpustakaannya. Tapi usahanya mengirim surat setiap minggu ini belum mendapatkan balasan. Pada tahun 1954, penghuni Shawshank dikejutkan dengan aksi brutal Brooks yang menyerang salah satu teman Andy dan Red. Rupanya Brooks ini berontak setelah mengetahui dirinya mendapat hadiah bebas bersyarat setelah menjalani hukumannya selama kurang lebih 50 tahun. Brooks pun akhirnya bebas dan menjalani kehidupan sehari-hari di luar Shawshank yang selama ini menempa dirinya. Bukannya menjalani hidup dengan bahagia di luar, rupanya Brooks tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan, karena tetap saja dia dianggap sebagai pria tua yang mantan napi. Dia hampir tidak bisa memiliki teman, hingga akhirnya Brooks memutuskan mengakhiri hidupnya. Scene berpindah ke dalam penjara. Pada akhirnya, pemerintah membalas surat yang rutin dikirim oleh Andy dan memberikan dana bantuan yang sebenarnya sumbangan ke penjara, serta beberapa buku dengan harapan Andy berhenti mengirimkan surat tersebut. Andy kemudian menemukan sebuah piringan hitam yang memuat rekaman The Memoirs of Figaro, karya masterpiece Mozart. Andy memutarnya dan nekat mendengarkan ke seluruh Shawshank dengan menggunakan pengeras suara dan tentunya saja membuat kepala sipir Norton marah bukan main. Andy akhirnya dihukum dan ditempatkan sel pengasingan selama 2 minggu lamanya. Setelah bebas dari hukuman, Andy menjelaskan ke teman-teman tentang harapan yang selalu bersemayam di hatinya. Andy mengibarkan tidak semua tempat di Shawshank ini terbuat dari batu, yang mana selalu ada titik di mana mereka bisa merasakan kebebasan. Tentu saja ini adalah anggapan gila untuk Red, dan memperingatkan kepada Andy untuk berhati-hati dengan harapannya itu. Harapan Andy terhadap bantuan dari pemerintah untuk perbaikan perpustakaan akhirnya mendapatkan jawaban, karena Andy tidak berhenti mengirim surat terus-menerus. Pemerintah pun memberikan bantuan lanjutan hingga membuat Andy berhasil merubah perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan terbaik yang pernah ada di sana. Untuk menghormati jasa dan pengabdian Brooks, perpustakaan itu diberi nama Brooks Heartland Memorial Library. Pada tahun 1963, Norton, sang kepala sipir, mulai mengeksploitasi tenaga kerja dari penjara untuk beberapa pekerjaan di luar penjara, dan Norton mengambil keuntungan dengan memotong upah tenaga kerja terampil para napi tersebut, dan juga menerima suap. Andy kemudian membantunya melakukan pencucian uang dengan menggunakan nama samaran Randall Stephen. Jadi bila nanti ketahuan sebagai pelaku kriminal money laundry, Andy tetap bisa bebas dari tuduhan karena nama yang digunakan adalah Randall Stephen. Pada tahun 1965, Shawshank kedatangan narapidana baru. Salah satu dari mereka bernama Tommy William, seorang remaja berandal dengan style yang sangat rock and roll, dan dia adalah residivis yang sudah berulang kali masuk penjara. Andy dan Red berteman dengannya. Andy bahkan sempat mengajari Tommy membaca, sehingga dia bisa lulus dari ujian persamaan sekolah, agar dia nantinya bisa mendapat pekerjaan dengan mudah setelah keluar dari penjara. Karena dekat dengan Andy, Tommy bertanya kepada Red, kenapa orang sepintar Andy bisa masuk penjara? Lalu Red pun menceritakan kejadian yang menimpa Andy, yaitu kasus pembunuhan istrinya yang dituduhkan kepadanya. Dari cerita Red ini membuat Tommy mengingat seseorang di penjara lainnya, tempat dia pernah mendekam.
Seseorang itu pernah berbicara kepadanya tentang kejadian seorang bankir yang harus dipenjara padahal tidak melakukan kasus pembunuhan istrinya sendiri. Dan ternyata orang yang pernah berbicara dengan Tommy itu adalah pembunuh asli istri Andy dan selingkuhannya yang sebenarnya. Andy kemudian menghadap ke Samuel Norton untuk menceritakan fakta ini. Namun Samuel Norton tidak memperdulikannya. Dan Norton malah tersinggung ketika Andy mendesak dia dan mengatakan bahwa kalaupun dia keluar dari penjara, dia tidak akan membongkar kejadian-kejadian yang ada di penjara ini. Dan juga tentang money laundering yang terjadi. Norton kemudian memerintahkan petugasnya untuk membawa Andy sekali lagi ke sel pengasingan. Kali ini dengan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Sementara itu, Norton menyuruh Tommy menemuinya di luar penjara. Dan tidak lama setelah itu, Hadley menembak Tommy hingga tewas. Norton mengabarkan ke Andy bahwa Tommy telah tewas ditembak. Rupanya Norton sengaja mengajak Tommy bertemu di luar penjara, sehingga bisa dijadikan dalih atau alasan bahwa Tommy ditembak karena dituduh berusaha melarikan diri. Norton pun menyuruh Andy untuk melupakan mimpinya untuk mengajukan peninjauan kembali atas dakwaan yang dituduhkan ke dirinya karena saksinya sudah tidak ada. Andy kembali lagi kehilangan satu harapannya, tetapi masih ada harapan lain. Harapan yang membuat sikapnya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Selepas dari pengasingan, Andy meminta Red untuk membelikannya tali. Andy juga beritahu Red yang mana sikapnya masih sama skeptisnya dengan harapan-harapan Andy. Di mana Andy kali ini bercerita bahwa dia bermimpi tinggal di sebuah kota di pesisir Meksiko. Andy juga beritahu Red tentang sebuah lokasi khusus yang ada di Boston dan meminta Red jika Red nanti bebas dari penjara untuk mengambil paket yang terkubur di tempat itu. Red merasa ada yang aneh dengan kondisi kejiwaan Andy dan mengabulkan permintaannya untuk membeli tali. Namun teman-teman Red menegur Red karena tindakan itu dianggap ceroboh, di mana mereka mengingat kejadian bunuh diri yang menimpa Brooks. Di sisi lain, Andy kembali sibuk membantu Norton untuk money laundering dan mendepositikan uang yang didapat oleh Norton hingga terhindar dari pajak. Pada malam hari, Red kepikiran dengan apa yang dilakukan oleh Andy dan membuatnya dia susah tidur. Keesokan harinya, para petugas mengecek satu persatu narapidana, dan ternyata benar, Andy tidak keluar dari sel. Red sudah khawatir setengah mati, jangan-jangan Andy benar-benar bunuh diri sama seperti Brooks. Para petugas meriksa selnya, dan Andy ternyata sudah tidak ada. Seluruh sisi sel secara kasat mata tidak ada yang rusak. Semuanya rapi, tidak ada yang berantakan, dan menandakan tidak mungkin kabur tanpa meninggalkan jejak. Norton menuduh ada persekongkolan yang bisa jadi melibatkan Red, karena dia adalah orang yang sangat dekat dengan Andy, tapi Red tidak tahu tentang kejadian ini. Norton yang kesal mengambil batu-batu alam milik Andy yang ditinggalkan dan melemparkannya ke Red dan para petugas tahanan. Dan saking kesalnya, Norton juga melempari salah satu poster yang ditempel oleh Andy di dinding. Dan ternyata poster tersebut bukan hanya sebagai pajangan saja. Poster yang dilempari oleh Norton tersebut sobek dan mengungkap misteri di baliknya, yaitu sebuah terowongan kecil. Sebuah terowongan yang menurut Red hanya bisa digali dengan menggunakan palu batu selama 600 tahun. Tapi Andy mampu membuat dinding itu menjadi terowongan kecil selama hampir 20 tahun lamanya. Terowongan inilah yang dilalui oleh Andy dengan susah payah untuk kabur dari Shawshank. Andy sebelumnya telah mengambil setelan jas, sepatu, serta buku deposit Norton yang telah dia taruh atas nama Randall Stephen, serta beberapa bukti pencucian uang yang dia kumpulkan, yang dengan cerdik ia tukar dengan Bible yang selama ini terlihat dia bawa. Dan di sini pun ketahuan selama ini Andy selalu lolos dari pemeriksaan barang-barang selundupan dalam sel tahanan, di mana tidak pernah sekalipun ditemukan palu batu miliknya. Rupanya, Bible yang selalu dipegang adalah tempat untuk menyembunyikan palu batu itu. Andy membungkus semua barang tersebut dan mengikat tali yang sudah dipesan dari Red dan mengikatnya ke kaki. Kemudian dengan susah payah dia sambil merangkak menelusuri terowongan kecil yang telah dibuatnya itu. Dari bunyi petir yang melegar itu membantunya Andy membocorkan pipa saluran kotoran tanpa harus ketahuan siapapun. Perjuangannya merangkak dan bernahan bau busuk dari kotoran manusia yang akhirnya membuahkan hasil. Andy tiba di sebuah sungai yang jauh dari Shawshank. Andy Dufresne akhirnya bebas. Keesokan harinya Andy ini datang ke bank untuk mencarikan deposito yang selama ini dia telah manfaatkan untuk membantu Norton. Deposito yang beratasnamakan Randall Stephen. Saat inilah nama Andy telah tiada,
dan yang ada menjadi identitas baru yang akhirnya menjadi nyata, yaitu Randall Stephen. Yang dulu sekedar nama yang menjadikan identitas saja, dia pun memetik yang selama ini dia tanam, mengambil seluruh deposito Norton yang berjumlah $3.700.000 dan tidak lupa menitipkan berkas untuk dikirim ke harian surat kabar. Yang ternyata berkas itu berisi bukti money laundering dan bukti kasus pembunuhan yang terjadi di Shawshank. Tidak butuh waktu lama untuk polisi segera memproses kasus tersebut dan menggeledah Hadley sebagai tersangka pembunuhan dan segera menjemput Samuel Norton di ruangannya. Tapi sayang, Norton yang sudah putus asa memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembak pistol itu ke kerongkongannya. Tahun berikutnya, Red mendapat kesempatan yang sudah lama dia tunggu, yaitu bebas bersyarat setelah mendekam di Shawshank selama 40 tahun lamanya. Sama seperti Brooks yang sebelumnya, Red juga berjuang keras untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Dia bahkan bertahap apa yang ingin dia lakukan sama seperti Brooks. Dia ingin melakukan tindakan kriminal sekali lagi sehingga dia bisa masuk kembali ke Shawshank. Dia sempat berpikir untuk bunuh diri, tapi dia mengingat janjinya kepada Andy. Dia pergi ke Boston dan menemukan sebuah tempat yang berisi uang dan secari kertas, yang rupanya kertas itu ditulis oleh Red. Dalam surat itu, Andy meminta Red untuk datang ke suatu daerah di Meksiko. Red akhirnya melanggar pembebasan bersyaratnya yang tidak boleh sebenarnya meninggalkan kota. Tapi kini dia memilih berjalan ke Texas dan melintasi perjalanan menuju Meksiko, di mana dia akhirnya bertemu terhadap harapan yang selama ini diyakini oleh Andy. Red pun menemukan Andy di sebuah pantai di Meksiko, dan keduanya pun bertemu. Film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini, semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.